Selamat pagi, Shalom. Ya, minggu ini kita diingatkan bahwa apapun situasi yang saat ini kita hadapi ya, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita diingatkan bahwa kita harus fokus sama Tuhan, bukan sama persoalannya ya. Fokus pada Tuhan yang besar, bukan pada masalahnya. Nah, tapi untuk kita bisa fokus sama Tuhan, bukan fokus kepada masalah ini, bukan begitu kita dengar firman Tuhan pagi ini, 1 minggu ini kita dengar firman Tuhan, kita bisa langsung fokus gitu sama Tuhan. Enggak seperti itu juga. Karena untuk fokus sama Tuhan itu bukan semata-mata begitu ada masalah tiba-tiba kita udah kayak tombol itu yang on off. Udah on aja nih, kita mau fokus sama Tuhan. Itu bukan seperti itu. Karena fokus sama Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan terus menerus. Nah, jadi ketika Daud menghadapi Goliat yang besar itu dengan tentara Filistin yang berbanyak-banyak itu, dan bagaimana dia bisa fokus sama Tuhan itu bukan cuma hari itu dia bisa fokus sama Tuhan. Karena memang rentetan hidup dia dalam proses dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan, dia udah senantiasa fokus sama Tuhan. Makanya ketika dia menghadapi situasi sulit, ya udah biasa, udah bukan sesuatu yang harus dinyalain, tapi memang udah nyala dia untuk fokus sama Tuhan. Nah, tapi melalui pesan Tuhan minggu ini artinya gini, mungkin hari ini kita belum bisa fokus sama Tuhan. Tapi melalui pesan Tuhan kita diingatkan, ayolah ada bagian kita yang kita harus terus lakukan untuk kita bisa fokus. Mungkin masalah hari ini kita belum bisa fokus. Tapi kan hidup ini kan terus berjalan. Tantangan demi tantangan pasti ada. Oleh karena itu biarlah kita belajar untuk kayak Daud yang ketika berhadapan dengan masalah dia udah terbiasa fokus. Nah, kalau kita lihat ayat yang mendasari pesan Tuhan minggu ini diambil dari 1 Samuel 17, kita lihat. Saya akan bacakan dari 45 sampai 47 ya ayatnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini perkataan ini bukan perkataan kata-kata positif. Ini perkataan dari orang yang terhubung, orang yang kenal siapa Tuhannya. Sampai dia bisa meyakinkan bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Ini orang yang betul-betul kenal banget Tuhannya. Nah, ini kan yang jadi akhirnya saya jadi berpikir gitu. Nah, apakah ketika kita mengatakan perkara-perkara yang memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan itu didasari karena kita memang kenal bahwa Allah yang kita sembah itu memang dahsyat. Atau kita memperkatakan itu di dalam keadaan kita lagi panik. Kita harus pakai kata-kata positif supaya kita bisa bangkit. Nah, ini kelihatannya kayak sama ya. Tapi ini beda jauh. Daud ngomong kepada musuh karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia begitu yakin, ini bukan kata-kata positif. Nah, tapi ada juga orang yang mau berkata, Allahku turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu lagi menghibur diri, lagi menenangkan kepanikan, lagi rasa takut, dan dia harus ngomong itu supaya saya yakin saya punya Tuhan. Jadi orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan, orang yang tidak kenal siapa Tuhannya, dia akan comot-comot firman untuk apa? Untuk menguatkan dirinya. Intinya adalah gini, mau ngomong firman, mau comot firman sana sini, artinya fokus lu lagi sama masalah.
Betul nggak? Fokusnya lagi pada ketakutan karena masalahnya besar. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Ini lagi susah soalnya, lagi susah nih. Dan besok kudu bayar cicilan, nggak ada duitnya. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut. Tapi selama hidup nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Dan tiba-tiba memperkatakan firman. Nah jadi fokus sama Tuhan itu bukan waktu kita dapat masalah. Tapi waktu hidup kita hari-hari. Hidup Tuhan menjadi fokus dalam hidup kita. Jadi makanya kan dia di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan 1 Samuel 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan. Jadi ini dia hidup di dalam sesuatu yang sudah biasa. Dia mengembalakan kambing domba, dia melawan musuh, dia melawan singa dan beruang. Sesuatu yang udah biasa. Jadi waktu dia berhadapan dengan Goliat, ya memang udah fokusnya di situ. Nah kalau kita biasa fokus dengan segala hal yang berurusan dengan kita, tiba-tiba terjepit masalah, terus kita langsung mau onin kita supaya fokus sama Tuhan. Itu nggak seperti itu. Nah oleh karena itu, pagi hari ini kita mau belajar bahwa gimana sih caranya supaya kita fokus sama Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Petrus pun ngomong gini. Kamu punya iman aja gak cukup. Saya percaya Yesus. Saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Itu aja gak cukup. Kamu harus tambahin lagi pengetahuan. Kamu tambahin kebajikan, kesabaran, kamu tambahin ini itu. Tapi jangan lupa tambahin pengetahuan. Nah pengetahuan kamu apa? Pengetahuan akan Tuhan. Nah jadi kalau kita tiap hari sudah terbiasa untuk mau kenal Tuhan nih, cari tahu tentang Tuhan. Jadi kalau orang yang ngaku-ngaku bahwa gue intim sama Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan ya. Artinya ya udah coba, pernah belajar Alkitab nggak? Pernah merenungkan firman nggak? Nah Paulus juga mengatakan hal yang sama ya. Nah dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 kita lihat. Efesus 4 ayat 13. Jadi orang memperkatakan firman seringkali karena memang dia lagi dilanda ketakutan, lagi fokus dengan masalahnya dan bagaimana dia harus berkata-kata positif untuk membangkitkan, untuk menenangkan jiwanya yang lagi panik. Saudara pernah dengar gak orang kalau sedikit-sedikit ngomong dalam nama Tuhan Yesus, dia lagi takut. Dia bukan lagi punya power dan dia bukan lagi pakai kuasa dan otoritas dalam nama Tuhan Yesus, tapi dia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi lagi takut dia harus melakukan sesuatu untuk dia jadi kuat. Nah ini beda saudara. Nah di dalam Efesus 4 ayat ke-13 di sini dikatakan gini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa akin bagajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam bahasa Inggris, but speaking the truth in love. Jadi yang kita ucapkan itu didasarkan karena memang iman dan pengetahuan kita akan anak Allah yang benar itu memang kita udah menjadi satu. Kadang-kadang orang cuma punya iman. Imannya gini, tetap percaya Yesus. Tahu punya Tuhan, tahu punya Allah yang dahsyat. Tapi di sini katakan untuk sampai mencapai kedewasaan penuh tuh kita harus iman dan pengetahuan itu harus menjadi satu kesatuan. Mau gak mau harus belajar. Mau gak mau kita harus betul-betul datang sama Tuhan. Nah ini yang seringkali menjadi kekurangan kita, iman. Jadi cuma punya iman dan kalau ngalamin masalah kita ambil firman yang untuk meneguhkan kita aja. Yang mananya kita gak tahu, pokoknya asal yang mengenakan telinga kita.
Tapi iman dan di sini dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Di dalam bahasa di dalam terjemahan yang lain dikatakan iman dan pengetahuan yang penuh dan akurat. Penuh dan akurat. Jadi untuk orang sampai bisa fokus sama Tuhan, orang sampai yakin bahwa Tuhan pasti tolong, yakin bahwa Tuhan itu luar biasa, itu sesuatu yang harus betul-betul dipelajari. Sampai akurat betul. Sampai akhirnya dia bisa berbicara kebenaran. Nah ini yang namanya, nah oleh karena itu artinya di dalam hidup kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, kita harus punya waktu untuk meluangkan waktu untuk bagaimana setiap hari fokus sama Tuhan. Jangan waktu ada masalah baru mau fokus sama Tuhan. Nah ingat di dalam kisahnya, di dalam kisah Yesus di dalam Markus juga, di Markus 8 ayat 14 sampai 21 ya. Nah ini satu kali Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus negor nih muridnya. Kamu itu ya belum juga kah kamu paham dan mengerti. Nah jadi kita sering ngomong, iya firman itu sekarang udah jangan hanya sekedar dibaca tapi direnungkan. Nah direnungkan itu supaya apa? Paham dan mengerti. Nah bagaimana merenungkan firman Tuhan? Selalu banyak contohnya gini, ya kayak sapi lagi makan rumput. Dikunyah, dimamah biak, digigit, dimasukin, ditelen, dikeluarin lagi, digayem-gayem lagi, ditelen-telen lagi. Nah prakteknya gimana? Untuk bisa kita kenal Tuhan yang benar itu gimana? Nah ini juga yang akhirnya Tuhan, Yesus tegur murid-murid Yesus, belum juga kah kamu, ayat yang ke-17 kita lihat. Markus 8 ayat yang ke-17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Jadi murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus juga, dia masih bisa aja walaupun bersama-sama gak paham loh. Dia gak ngerti loh tentang Tuhan. Nah apa nih artinya paham dan mengerti ini? Paham itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa aslinya ada noeo. Noeo. Mengerti itu suniemi. Ya, nah jadi paham itu artinya gini, dalam bahasa Inggris to exercise the mind. Observe. Nah jadi untuk kita bisa kenal Tuhan kita ya, betul harus mengeksersis pikiran kita, harus melatih pikiran kita. Harus bisa mengolah. Dan itu artinya gini, untuk kenal Tuhan kita perlu punya waktu khusus loh. Nggak bisa sepintas lalu. Jadi kalau kita dengar khotbah doang, kita cuma dengar dan apakah pulang kita mengolah lagi, mengeksersis pikiran kita, mengobservasi lagi, maksudnya apa nih? Kenapa Tuhan begini? Paham dan mengerti. Nah mengerti ini artinya to set, to bring together. Jadi menyusun semua peristiwa demi peristiwa yang di ayat yang ke 19 di sini kata 18, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyusun setiap peristiwa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami. Harus kita susun maksud Tuhan apa ya? Dulu gini-gini, nah sekarang begini. Nah kenapa Tuhan begini? Kenapa saya dulu ngalamin ini sekarang enggak? Kenapa sekarang gini? Ini sesuatu yang kita mesti olah dalam pikiran kita. Harus kita susun supaya kita kenal cara kerjanya Tuhan. Nah dengan kita mau belajar, dengan sendiri kita lagi fokus terus sama Tuhan. Menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya Allah yang luar biasa. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Daud. Jadi
pengetahuan dia juga dilandasi dari pengalaman pribadi dia. Nah, jadi waktu dia berhadapan dengan singa dan beruang, dia juga langsung berpikir, oh, berarti Goliat juga gue bisa kalahin karena waktu gue ngadepin singa dan beruang, Tuhan tolong sedemikian rupa. Itu di otak dia, di pikirannya itu dia udah tahu satu persatu cara kerjanya Tuhan. Nah, dengan kita mau meluangkan waktu, artinya kita lagi belajar untuk fokus sama Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, kita nggak jadi ancur-ancuran. Kita nggak kayak bangsa Israel, tentara Israel yang begitu 40 hari diintimidasi sama musuh, lari kocar-kacir. Jadi memang untuk bisa mengenal Tuhan itu sesuatu yang memang harus jadi satu keinginan kita sendiri, datang dari keinginan kita. Nah, jadi waktu Yesus bersama dengan murid-murid yang soal ngomongin roti, sebenarnya gini, Tuhan lagi ngomong, hati-hati ya, di ayat yang ke-15, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ini Tuhan lagi ngomong cuma sebenarnya simple aja, berjaga-jaga dan awas terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tapi berhubung murid-murid pada waktu itu cuma bawa satu roti, dia langsung mikirnya tentang, wah Tuhan nyindir nih, kita cuma bawa satu roti atau apalah itulah, salah mengerti. Nah, oleh karena itu, kenapa Daud begitu punya keberanian untuk menghadapi Goliat? Ya karena memang dia udah terbiasa, dia udah kenal siapa Tuhannya. Nah, ini artinya gini, seberapakah kita punya kerinduan untuk mengolah apa yang kita dengar? Pulang khotbah, buka lagi, kenal maksudnya apa nih? Kalau nggak ngerti, tanya sama yang khotbah, tadi maksudnya apa? Kita pengen tahu nih cara kerjanya Tuhan, kita pengen lebih dalam lagi, kita pengen bukan cuma sekedar main di permukaan, tapi kita pengen lebih dalam lagi. Nah, kayak kita sering dengar bahwa kita ada di bumi itu karena kita adalah ambasadornya Tuhan. Nah, jadi ambasadornya Tuhan ini kalau kita mau ulik lagi, kita pikirin lagi, cari tahu nih, ambasador apa nih? Oh, berarti orang yang diutus dari sebuah negara ke negara lain. Artinya kan sementara, betul gak? Jadi, nah tapi kenapa dengan kita sementara di bumi, artinya satu hari kita akan balik lagi ke negara asal kita. Banyak orang yang takut mati. Padahal negara asalnya kita itu negara yang luar biasa, bagus, mewah dan wah hebat banget. Tapi orang takut untuk kembali ke negara asalnya. Karena dia nggak paham. Jadi makanya kan Paulus tuh ya, dia selalu bilang gini, dia sih pengen di bumi, tapi dia lebih pengen lagi balik. Ya, kita lihat di dalam Filipi ya. Karena dia paham, dia kerja jadi nggak takut mati. Filipi 1 ayat yang ke 22. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang mana harus kupilih? Aku tidak tahu, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Nah, jadi kalau kita mau ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, artinya hidup ini menjadi jauh lebih ringan dan dengan sendirinya ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita lagi memfokuskan hidup kita sama Tuhan. Kalau terbiasa fokus sama Tuhan, waktu kita menghadapi masalah ya udah biasa. Kita udah kenal siapa Tuhan kita. Nah ini saudara, pagi hari ini saya nggak akan panjang lebarkan karena memang kita udah hampir beberapa hari ini kita terus dengar tentang firman Tuhan ini, bahwa buat saya bahwa fokus sama Tuhan itu bukan waktu kita ditimpa masalah, bukan waktu kita dalam kesulitan. Fokus sama Tuhan itu, senantiasa fokus sama Tuhan itu sudah dimulai dari hidup kita hari lepas hari.
seperti Daud, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itu semua adalah orang yang biasa fokus sama Tuhan. Dia nggak fokus sama singa waktu dimasukin ke kandang singa. Dia fokus sama Tuhan. Fokus terus sama Tuhan. Dengan cara apa kita fokus? Ya dengan cara kita mau mengambil waktu untuk mau datang sama Tuhan, untuk mau mempelajari Tuhan. Dan mungkin juga waktu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah makanya kadang-kadang orang gini, begitu dapat mujizat, wah langsung euforia. Senang banget dapat mujizat. Pernah gak duduk diam, ambil waktu, kenapa saya ngalamin ini? Kita belajar, oh cara kerjanya Tuhan tuh seperti ini. Apa yang saya dapat ambil dari mujizat yang saya terima hari ini? Kenapa saya harus ngalamin ini? Kenapa orang lain gak ngalamin? Kenapa begini, kenapa? Ini sesuatu yang bisa dipelajari. Dimana supaya kita bisa lebih kenal Tuhan kita lagi. Jadi waktu kita berhadapan dengan musuh, kita mau ngomong tentang Tuhan, memang karena kita kenal. Bukan kita ngomong tentang Tuhan yang kayaknya yang saya dengar nih, waktu khotbah nih kayak gini. Saya pernah dengar nih orang ngomong gini terus menang. Jadi ayat ini gue pakai lagi untuk ini. Itu gak seperti itu. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah ketika kita mau ngambil waktu menambahkan iman kita dengan pengetahuan. Sampai akhirnya iman dan pengetahuan menjadi satu kesatuan yang kuat. Maka kita menjadi orang-orang yang gak akan takut menghadapi apapun juga. Nah, oleh karena itu biarlah kita sama-sama belajar. Tantangan demi tantangan masih ada di depan kita seperti apa bentuknya. Bagian kita adalah ayo bangun diri kita supaya apa? Supaya kita melatih diri kita untuk fokus. Bahwa kita kenal, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita kenal punya Tuhan yang bagi dia gak ada yang mustahil. Nah jadi kadang-kadang bukan untuk menghibur diri kita, tapi karena memang kita kenal. Bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil. Yakin bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal itu bukan cuma kata-kata hiburan, kata-kata positif, tapi memang yakin. Karena memang gue kenal dia. Nah demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.